Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Paradigma merupakan cara pandang seseorang ilmuwan tentang strategis untuk menentukan nilai dalam sebuah disiplin pengembangan ilmu pengetahuan. Namun secara umum bahwa paradigma dikatakan sebagai sudut pandang seseorang terhadap fenomena atau realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Salim 2006 mengatakan bahwa paradigma adalah keyakinan utama dalam sistem berpikir dari basis ontologi, epistemologi, dan metodologi. Berikut beberapa paradigma ilmu pengetahuan. Yang pertama, paradigma positif. Paradigma positif dicetuskan oleh pemikiran-pemikiran Henry Saint-Simon sebagai penggagas utama dan muridnya Auguste Comte sebagai penerus dan pengembang. Positif yang dikembangkan oleh Comte adalah positif sosial yang meyakini kehidupan sosial hanya dapat dicapai melalui penerapan ilmu-ilmu positif. Paradigma positif menganggap realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empiris dan dapat diobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Paradigma positif yang dikemukakan oleh Pearson sebagai titik untuk menekankan bahwa perilaku manusia bersifat deterministik. Asumsi ini mengandung bahwa perilaku hanya terkandung sebagai suatu fungsi saja dari situasi. Paradigma positif menggambarkan tesisnya kepada asumsi bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan bersifat empiris. Ciri-ciri paradigma positif. Yang pertama, menggunakan logika dan sistematis. Yang kedua, menolak hal-hal yang bersifat metafisik dan oposisi dari ajaran teologis yang bersifat dogmatis. Yang ketiga, semua pengetahuan ditimba dari pengalaman. Keempat, semua konsep yang dipakai dalam kajian dan penelitian natural. Asumsi dari paradigma positif. Yang pertama, asumsi ontologis. Realitas sosial merupakan sebuah objek yang tak berubah dan dapat dipelajari entitasnya secara objektif. Yang kedua, asumsi epistemologis. Dualis dan objektif. Dualis berarti objek kajian terpisah dan independen satu sama lain. Objektif berarti tidak saling mempengaruhi. Yang ketiga, asumsi aksiologis. Hubungan antara peneliti dan objek kajian, individu atau komunitas adalah bebas nilai. Selanjutnya yaitu paradigma interpretif. Menurut Raharjo 2018, paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah satu dan lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik atau resiprokal, bukan kausalitas. Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Mamik 2015, paradigma dinyatakan sebagai kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan pada cara berpikir dan penelitian. Berikut yaitu ciri-ciri dari paradigma interpretif. Yang pertama, subjektif. Kedua, masuk dalam fenomena. Ketiga, tidak terstruktur. Yang keempat, tidak mementingkan angka. Kelima, irasional. Keenam, menggunakan perasaan. Ketujuh, empiris, tidak logis, dan tidak konkret. Selanjutnya yaitu paradigma kritis. Pada dasarnya paradigma kritis bersumber dari pemikiran massal Frankfurt. Paradigma ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang berangkat dari pemikiran Marxisme. Paradigma kritis adalah sebuah teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Barrel dan Morgan menjelaskan adanya dua paradigma kritis, yaitu radikal humanis dan radikal strukturalis yang digambarkan berada pada dua kuadran sisi atas. Radikal humanis memandang perubahan dilakukan lewat kesadaran, sedangkan radikal strukturalis melihat bahwa perubahan bisa dilakukan melalui sistem. Ciri-ciri postmodernisme.
Akbar S. Ahmed mengatakan terdapat 8 karakteristik sosiologis postmodernisme yang menonjol, yaitu yang pertama, timbulnya pemberontakan terhadap proyek modernitas, membenarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden atau metanarasi, dan diterimanya pandangan pluralisme, relativisme kebenaran. Yang kedua, meledaknya industri media massa, dalam artian perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa, semisal program televisi. Yang ketiga, munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Fenomena ini muncul diduga sebagai reaksi atau alternatif ketika orang semakin meragukan kebenaran sains, teknologi, dan filsafat yang dinilai gagal memenuhi janjinya untuk membebaskan manusia, tetapi yang terjadi adalah penindasan. Yang keempat, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta ketertarikan nasionalisme dengan masa lalu. Yang kelima, semakin menguatnya wilayah perkotaan atau urban sebagai pusat kebudayaan dan wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran. Pola ini juga berlaku bagi menguatnya dominasi negara maju atas negara berkembang. Ibarat negara maju sebagai titik pusat yang menentukan gerak pada lingkaran pinggir. Dan yang terakhir, semakin terbukanya peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Dengan kata lain, era postmodernisme telah ikut mendorong bagi proses demokratisasi. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line.